Selamat malam untuk teman-teman. Sebelum kita buka di cuy-cuy, kita minta sedikit waktu untuk mendoakan, Amin Udi. Ya, Al-Fatihah. Mendoakan teman-teman yang menjadi korban dalam unjuk rasa kemarin. Semoga di beberapa titik dan yang memakan korban, kita kirimkan doa yang terbaik. Semoga amal ibadahnya diterima dan keluarga dikuatkan. Amin, amin. Untuk Afwan, Dan Abai, dan staf, kalau nggak salah staf DPRD juga, ya, kepala Kesra dan lain-lain lah yang menjadi korban. ya, karena ujung-ujungnya rakyat yang jadi korban. Pada akhirnya kami yang dibenturkan sebagai warga, sebagai masyarakat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi pentingnya itu Dil, kalau jadi pejabat publik itu jago tongki juga public speaking, itu gunanya. Iya. Dalam artian memang sedih ini barang. Iya sih. Sedih karena jatuhnya korban, dan korban itu sendiri bagian dari masyarakat juga sih. Ya, jadi loyo ini jadi. Iya, loyo ini Jadi barang. buat teman-teman yang masih menjalankan aksi, mari saling jaga. Iya. Jangan sampai terprovokasi, hindari tindakan chaos, merusak fasum. Ya, Karena pengerusakan. ujung-ujungnya itu akan menyusahkan kita kembali, karena ujung-ujungnya kita sendiri yang membiayai fasum itu supaya jadi kembali. Kalau melihat dari sebenarnya itu Apa itu? yang kita bilang tadi persoalan sopan santun, Iya, public speaking, saya perlu juga itu. jelas kalau dirunut ke belakang tuh Ah. banyak sekali kemarin kebijakan-kebijakan, ya bukan jadi kebijakan lah, apa istilahnya, belepotannya mulutnya para pejabat yang bikin sakit hati. Ini tentang menyakiti hati masyarakat misalnya. Karena ujung-ujungnya ditarik juga pernyataan itu, kayak tanah yang nganggur 2 tahun akan dikuasai negara. Ya. Itu kan ditarik kembali, dia bilangnya bercanda. Jadi kita juga Terus sebagai itu apa namanya, akun bank yang 3 bulan nganggur kan diblokir. nggak beroperasi. Ya, ujung-ujung kan di apa itu kebijakan ditarik kembali. Karena kemarin juga ini demonya kan dipicu karena apa, perkataan dari Bang Ahmad Sarani itu, Ya. yang dengan kata yang kurang bijak keluar dari seorang pejabat publik. Iya. Seperti itu. Lebih ke agak susah diterima di telinga masyarakat gitu. Gitu. Ada hati yang disakiti tentang hal itu. Tapi ada spekulasi, bukan spekulasi sih, pernyataan sikap yang setelah itu muncul. Ya. Bahwasanya kata itu sebenarnya dibalikkan, bahwa dia cerdas banget gitu. Itu diulik dan dibalik karena mungkin merasa terancam dan sudah rusuh ini barang. Ya, terlepas dari itu kan orang terima kan yang pertama sih. Ya. Jadi itu yang kena. Terus aksi joget-joget. Ya. Padahal kalau aksi joget-joget itu, padahal kalau konteksnya toh ini juga, kalau kita mempercayai satu postingan toh clipper di sosmed itu memang bahaya kalau di framing nih. Padahal itu yang joget-joget kan, padahal konteksnya itu harus joget-joget. Menurut pengakuan Pasha Ungu di podcastnya Dani Sumargo, konteksnya itu hari joget-jogetnya tidak ada bahas yang kenaikan gaji, tunjangan para anggota DPR. Itu murni karena ada musik di lantai 2 yang memang lagi seru-serunya main musik, ya dia nikmati musik itu, sebatas itu. Karena ada juga Pak Presiden itu pas waktu itu. Kalau spekulasi di saya, nggak usah main spekulasi lah. Nggak bisa ya fakta. Jangan membuat keruh lagi dengan spekulasi. Ya, bukan. Artinya
tidak mungkin ada joget-joget begitu kalau tidak ada kesenangan yang kemudian muncul, euforia. Banyak yang namanya joget kegembiraan itu kan biasanya karena faktor adanya kegembiraan gitu. Iya, karena itu hari pidatonya Pak Presiden yang menunjukkan semua dari segi kinerja lagi bagusnya dalam forum itu, dan ditutup oleh paduan suara dari kampus apa, Unha apakah saya lupa. Itu anggota yang joget-joget itu cuma menikmati alunan musik gitu. Tapi ada framing video yang clipper potongan seolah-olah ada menikmati hasil naik tunjangan gitu. Jadi kayak kesannya aduh, sampainya di masyarakat kan tidak enak. Terus di lain berita juga yang viral baru-baru ini yang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Iya, yang menyatakan bahwa banyak potongan-potongan video yang kemarin itu yang persoalan merendahkan guru. Oh, itu. Dia katakan itu tidak benar. Ada potongan yang selanjutnya yang ada. Ya kan yang terakhir yang keluar itu kan deepfake tuh, AI. Ya, itu. Tapi di lain sisi dia juga bilang AI yang bermain tentang AI, itu. deepfake kita maksud saya tadi. Tapi ya itulah pembenaran yang mungkin bukan pembenaran, siapa nih bahasanya? Menurut pandangan sudut pandang mereka. Saya nggak nonton itu pidato lengkapnya, Iya. Cuma yang lewat-lewat di FYP Instagram. Saya juga tidak terlalu percaya itu mau apa. Yang jelas ya, saya masih tidak percaya dia kalau Ibu Sri Mulyani bilang begitu. Saya juga tidak percaya. Bisa jadi juga itu deepfake. Saya tidak terlalu mengikuti Ibu Sri Mulyani, cuman dengan pernyataan sikap begitu saya juga mungkin di beberapa momen terpancing dengan hal itu, pernyataan sikap seperti itu. Dan memang menurut kita tidak yakin dia ucap itu. Tidak yakin karena saya tidak pernah nonton pidato lengkapnya gitu. Atau pidato aslinya saya tidak pernah mau lihat di mana, saya tidak tahu juga di mana. Artinya ketidakyakinan karena tidak dinonton sampai fullnya. Itu Ji. Konteksnya saya tidak tahu apa. Tapi permasalahan yang tentang kalau masalah aksi apa? Aksi demonstrasi. Aksi demo itu dilindungi wajar. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Karena masyarakat kemarin tuh aksi yang turun itu karena kejenuhan kejenuhan dengan anggota DPR yang ya gitu. Tadi saya bilang public speakingnya kurang, terus caranya respon, ya itulah lagi-lagi itu caranya respon. Itu kan responnya Eko kan pas sudah joget-joget dia counter lagi seakan-akan dengan seakan-akan kayak nantang gitu ya. Dia yang counter yang mananya? Konten keduanya yang Son Horek. Itu kan namanya itu. Iya. Dia memang memicu kemarahan di konteks itu. Terus dia bilang, Uya bilang lagi, kita kan artis. Maksudnya jangan mau kepale masuk di DPR. Kalau misalnya kok artis gitu saat ini kan kalian ini jadi pejabat publik, perwakilan dari masyarakat. Tempatkan dirimu sebagai wakil ite yang ikut tahu posisi ita. Pertanyaan besar gitu. Sebenarnya sampai hari ini apa yang dirasakan masyarakat tentang perwakilan di pusat itu? Apakah memang ada atau gimana gitu? Agak berat-berat juga ini. Saya kalau bicara politik asli buta maksudnya. Enggak, menurut kita. Perwakilan tak? Dia kan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya mewakili apa yang menjadi keresahan, kebutuhan, keinginan. Kira-kira terwakilkan sampai hari ini? Itu susahnya kalau tidak ada partai kiri lah. Maksudku saya partai kiri itu bukan bukan pahamnya Iya. Kiri maksudku itu ya kiri yang memang mewakili masyarakat minor, masyarakat susah yang gitu ya. Kalau ada yang seperti itu mungkin sudah lama diredam. Itu kan terbatas lagi masalah. Threshold tuh. Karena minoritas. Iya, threshold 20% kan terbatas di situ. Terbatas di situ. Iya, mentoknya itu di situ. Cerdasnya para
elit pro yang di atas. Karena kalau kita dalam pergerakan minoritas agak susah bersuara. Agak susah karena kan itu semua butuh uang. Iya. Pergerakan. Ini malam kayak suasananya kayak apa ya? Ya jelas nih ya, ini Indonesia lagi kacau-kacaunya. Terkait dari itu kita juga berupaya untuk bagaimana Indonesia kembali dengan sebagaimana mestinya. Iya, maksudnya saling jaga mami kita. Saling jaga. Saling ingatkan. Jangan sampai terprovokasi oleh pergerakan-pergerakan yang sebenarnya bukan murni dari apa yang kita tuntut sampai hari ini. Jangan sampai juga menormalisasikan penjarahan. Itu. Sampai hari ini tidak ada satupun orang mungkin sih yang mau mensahkan itu bahwa batas wajar itu tentang penjarahan. Tidak ada. Itu ya khawatirnya di situ nanti kayak normal sekali itu penjarahan. Iya. Jadi kacau nih. Jadi kacau. Yang anunya juga kenapa mungkin terjadi hal-hal seperti itu sampai ke pengerusakan dan lain-lain? Mungkin ya banyak faktor sih kalau banyak orang faktor aksi di jalan kan. You know me lah toh. Iya. You know me lah, nggak perlu dibahas lah. You know me lah, kalau aksi itu ada yang tulus, ada yang fulus. Begitu. Iya. Beda T dengan FD. Beda, iya. Ada yang punya agenda, ada yang memang pakai hati. Ya kalau misalnya dinyatakan bahwa setiap pergerakan itu mempunyai kepentingan, jelas ada kepentingan. Yang kepentingannya dari pergerakannya adalah kepentingan bagaimana tuntutannya bisa dipenuhi. Cuman ada kan simpel gini, sebetulnya kemarin anggota DPR yang bikin orang jengkel. Maaf Moko. Minta maaf Moko. Iya. Temui masa adalah berdialog dengan baik gitu. Jangan di setiap 5 tahun, di awal tahun untuk periode 5 tahun baru datang untuk mengemis, baru datang untuk bersosialisasi, baru datang untuk meminta. Seolah-olah dia rendah seperti dengan masyarakat. Tapi ketika sudah ada, mereka tidak mampu melihat dari mana mereka berasal. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Itu kalau memang simple bijak gitu. Ini barang-barang kemarin nggak sampai kos begini. Sampai DPRD Makassar terbakar. Ngeri itu. Ngeri Makassar. Menyala. Padahal isunya di Jakarta. Kenapa kita yang efeknya sampai di sini? Dan bahkan pada malam itu sempat merasa sedih banget gitu. Karena memakan korban dan hampir yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Kalau lihat video potongannya, iya, sedih. Yang dari atas, yang lompat kasihan. Terus ada yang pakai tali turun itu. Iya. Yang masih mending itu yang pakai tali. Ada videonya itu yang lompat kasihan. Saya bilang hampir 80% yang menjadi korban juga warga biasa. Kita. Ya notabene bukan kasihan dia yang menjadi pelaku. Kasihan itu kemarin. Sampai saya lihat itu postingan yang ada yang live Om itu. Ada yang live. Akhirnya kan live TikTok ditiadakan tuh. Enggak ada. Iya. Yang kasihan ini para penjual UMKM yang memang menjual TikTok. Akhirnya berimbas kemana-mana. Yang ditakutkannya amarahnya orang yang tidak berdampak, kasihan kenapa dikasih kena juga. Makanya itu untuk teman-teman yang memang gampang sekali kemakan dengan akun sosmed tuh. Kan sekarang lagi berseliweran itu kayak flyer-flyer ajakan aksi. Hati-hati juga itu. Maksudnya pahami kini aksi ini siapa yang bagi ini. Ya, baik sekali itu kalau perhatikan sosmed itu banyak sekali ajakan aksi. Ini kayak apakah atau gerakan apa ini? Ya sebenarnya perlu banget untuk diketahui gerakannya ini gerakan seperti apa. Kalau dalam gerakan kan biasanya ada konsolidasi dulu sebelum gerakan itu ada. Sebenarnya untuk tahu gerakan itu ikut konsolidasi lah. Jangan sampai ikut-ikutannya ini loh. Baik sekali itu kalau yang menambah gerakan-gerakan tambahan. Kalau lihat-lihat di kejadian di Jakarta tuh yang aksi-aksinya sampai Denny Sumargo itu. Ya. Turun juga aksi. Iya memang aksi influencer itu.
yang punya followers toh, kalau memang bertanggung jawab terhadap negara harus turun untuk sekedar mengingatkan ini para pengikutnya tuh, jangan kita provokasi, jangan jadikan ini ke isu sara, jangan jadikan ini menjadikan perampasan aset apa, penjarahan, jangan sampai 98 terulang begitu. Iya, pedis itu. Yes. Dan saya tidak mau ada di itu tanggung jawabnya para influencer. Denny Sumargo kemarin saya lihat di anunya turun, Bapak KDM selaku gubernur, konten kreator juga turun. Siapa lagi nih? AA Klen, Reza Arab dan teman-teman segerombolannya turun juga. Kemarin Andovi. Iya. Saya Ferry Irwandi. Ya, Ferry Irwandi turun. Artinya begini, mereka yang turun itu bukan semata-mata ikut dalam kericuhan, tidak. Tetapi mengawal tuntutan yang ada pada saat itu. Dan saya lihat juga Ferry siapa yang Ferry Irwandi. Iya. Baik. Emang susah susah banget. Biasa kan, tapi memang mengganggu. Mengganggu. Kalau begitu Mikeras yang mengganggu banget. Baik, kalau mahal di motornya yang kayak itu harga 4 miliar. Nggak apa-apa dia kalau kencang maksudnya iya. Suara bumbu tapi di situ sih. Iya. Siapa Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu paling getol. Iya, total itu orang dalam mengawal ini barang. Iya. Sampai-sampai kan agak-agak di ban gitu akunnya juga. Iya. Ini juga saya sempat bilang sama Ulfa. Bahasa aku begini, jangan terlalu diposting, jangan sampai dibekukan akun tak. Karena di situ juga kita cari uang. Ya, jadi kita juga sebagai influencer sebenarnya, saya bukan klarifikasi, sebenarnya agak-agak sensitif lah pembahasan itu. Jangan sampai terbekukan karena faktor-faktor seperti itu. Tapi kalau saya lihat gerakannya Kak Ferry tuh, woi dia bilang mentong saya sampai diancam loh, tapi saya tidak pernah berhenti. Itu asiknya. Ini mana hotel ini? Influenza Kak. Banyak sekali debu sama asap-asap kepulan asap yang konsumsi 3 hari kemarin. Memang itu asap Bang itu. Tapi ada tadi lagi demo jam-jam berapa itu sore di depan UMI. Tapi kalau aksi di Jakarta itu dia hindari ini weekend. Dia hindari memang. Untuk apa di weekend? Cuman lagi-lagi kita tidak pernah membenarkan namanya penjarahan. Ini jelas nih. Enggak. Kalau teman-teman mau mengikuti yang namanya aksi silakan, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Karena kita negara demokrasi, boleh. Tetapi ada beberapa unsur yang harus diketahui. Termasuk jangan anarkis. Begitu kah? Ini yang kubaca Jina. Iya, harus memang begitu. Saya juga agak-agak takut ini mengeluarkan bersuara. Bahaya. Jadi ijazah Jokowi asli atau palsu ini? Baik. Iya apa? Kalau mau dibahas itu. Enggak, ini lanjut tadi ini. Kalau itu tuh tidak mungkin kipalsu. Tidak mungkin kipalsu. Kalau saya, kita lanjut yang tadi. Asli itu. Insya Allah. Asli itu barang. Karena dia punya banyak strategi. Dalam politik penting? Sampai hari ini. Kenapa langsung ke sini? Kan kita bahas gitu. Enggak. Salah tadi itu. Salah tingkah aku bakar bisa ini pembicaraan malam ini kayak penuh tekanan juga. Iya jelas, kena penuh kehati-hatian. Kehati-hatian dalam berbicara. Jangan sampai salah picah. Salah picah. Orang muda untuk mentek-tek video kita, bahaya. Kalau memang ya, kalau anggap kan kemarin isunya itu bubarkan DPR kok. Iya. Bubarkan DPR. Padahal fungsinya itu DPR penting sekali untuk bernegara. Karena sebagai lembaga pengawasan, cuma para pemainnya sih gitu. Itu mungkin saya juga menjadi bertanya-tanya persoalan itu yang hashtag bubarkan kemarin. Saya bilang mungkin ini yang terjadi juga di zaman Pak Gus Dur. Gus Dur kemarin.
Waktu dia menyuarakan hal itu, dan pada akhirnya dia yang dilengsarkan. Iya, karena tidak kuat secara atau tidak kuat secara, iya. Ada Ji, cuma tidak kuat. Dan mungkin apa ya, lebih ke blunder juga di momen itu. Harusnya bukan DPR-nya yang dibubarkan. Orang-orang yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya. Iya, sebenarnya iya, istilahnya bersih-bersih lah. Bersih-bersih. Bukan bubarkan lembaganya. Lembaga tidak akan pernah salah. Sama persyaratan untuk jadi anggota DPR sih sebetulnya. Diperketat. Masa untuk jadi pegawai swasta saja lulusan S1? Betul. Masa tiba-tiba jadi anggota? Tunggu dulu. Maksudnya itu yang gajinya cuma gaji UMR. Nah, harus lulusan S1, buat penampilan menarik. Apa lagi? Didukung dengan siap ditempatkan di mana saja. Belum lagi itu yang satu paling penting. Apa itu yang paling penting? Surat kelakuan baik, SKCK. SKCK. Artinya untuk masuk di dalam perusahaan itu tidak boleh pernah ada terlibat dalam kriminal toh? Iya. Nah, kalau jadi anggota DPR, banyaknya lulusan SMA. Dia selesaikan kuliahnya pada saat menjabat juga. Menjabat. Yang kedua, banyak juga yang pernah terindikasi jejak kriminal, masih bisa masuk dengan catatan bahwa kita harus memaafkan perlakuan masa lalu orang. Tapi ini kan bicara tentang kenegaraan, agak sulit agak sulit memang, kalau memang harus persyaratannya diubah. Jadi kalau mau menghasilkan anggota dewan yang berkualitas toh, betul, syaratnya harus tinggi. Saya ingat itu di satu parlemen di Inggris kalau tidak salah, dia menangis. Parlemennya menangis karena ada sesuatu hal yang terjadi di masyarakatnya. Saking parahnya dia setelah sedih, dia mengundurkan diri karena dia anggap dirinya gagal untuk mengawal ini. Jadi kalau seumur umur kau hidup ini pernah kau lihat ada anggota DPR Indonesia begitu? Satu mau sebut, tidak ada. Karena itu tidak kuat secara persyaratannya, tidak dia naik, dia mau menjadi anggota DPR bukan niatnya untuk mengabdi, tapi mungkin selain mengabdi ada goal yang lain. Ada goal yang lain. Contoh usaha. Ya, enggak, mungkin status sosial. Mungkin juga circle beda. Banyak. Beda-beda. Dari segi fashion beda. Kakantara gitu. Paling ingat ya waktu Krisdayanti waktu diwawancarai soal nominal gaji. Kalau di total gitu ada hampir 2 M. Boy. Gaji plus uang tunjangan lainnya. Itu dia bilang tuh Pak Mahfud MD Pak kemarin. Yang diketahui oleh masyarakat publik itu hanya 200 jutaan. Tapi sebenarnya dia bisa tidak mampu 1 sampai 2 M. Itu yang Pak Mahfud bilang ya. Itu hari Krisdayanti yang masih polos-polosnya jadi anggota dewan tuh. Pas diwawancarai, dia spill semua itu pendapatannya hampir 2 M. Bagaimana orang tidak tertarik untuk masuk dengan cara apapun. Saya kemarin ada juga peristiwa tentang hal itu. Karena di tengah api yang membara pada malam hari itu, woi, kui nggak istriku. Sementara di jalan pulang dari kerjaan, saya nggak istriku yang sedang hamil tuh. Saya juga heran sekali. Saya bilang, kayak ada ketakutan tentang isu-isu begitu. Bagaimana Indonesia ke depan? Iya, jadi agak jauh itu Indonesia Mas tuh. Masih perak om itu. Perak lagi masih jauh. Masih jauh. Jauh. Saya kemarin itu kayak rada-rada cemas, takut apa yang terjadi. Kalau begini di keadaan tuh. Kalau Pak Presiden Pak Prabowo tidak mengambil jalan yang bijak, yang cerdas, ya nanti dilihat bagaimana ke depannya. Iya. Pak Prabowo sendiri yang bilang kemarin waktu sebelum jadi presiden. Apa? Dengan apa itu bukunya Indonesia apa? Ada dulu lah yang Indonesia bubar tahun 2030. Gitu. Kalau kita tidak segera berbenah. Yang bikin merinding pada saat menyalanya itu apa? Saya kembali ke sana, Karena highlight sekali tuh. Yang teriakan revolusi.
Wah, merinding. Bukan karena apanya, tapi ketakutan yang besarnya ada di situ. Banyak sekali faktor yang jadi ketakutan dari segi ekonomi. Dia mau bilang ekonomi dulu, keselamatan diri sendiri. Iya. Keselamatan diri sendiri. Jauh sekali itu kalau orang berpikir ekonomi dalam situasi chaos. Berdarah saja sedikit toh, enggak pikir kiwan di dompet, tidak. Survive-nya dulu. Yang bikin saya pagi-pagi itu bikin kopi, duduk di teras. Saya lihat teman-teman, ada teman-teman bergaul. Saya lihat postingannya. Apa itu? Dia juga menjadi korban pembakaran motornya, kasih. Dong. Anunya di waktu aksi massa. Yang bikin sedih itu, bikin sedihnya itu yang saya merasa kayak bagaimana banget. Lunas. Terkait dari motor yang belum lunas, dia itu kasihan. Dari jam 3 sore, dia standby untuk mengamankan, bukan mengamankan demonstrasinya. Dia tidak berwenang di situnya. Dia mengamankan jalur lalu lintas supaya agar masyarakat lain bisa berjalan dengan baik. Lalu lintasnya. Tetapi ya apa boleh buat, dia juga menjadi sasaran korban. Cepat sekali itu, Cepat sekali kejadian pada malam itu. Karena ini juga dia membantu warga lain yang terjebak macet, arus lalu lintas supaya bisa paling sedikit lah ada akses untuk jalan warga-warga lain. Kemudian tanpa disengaja, saya tidak tahu tanpa disengaja atau apalah bahasanya, tiba-tiba motornya menjadi sasaran. Motornya menjadi sasaran amukan massa, dibakar itu, kasihan. Dibakar di tengah-tengah pada saat orang live, akan ada live kemarin. Muncul itu, wih astagfirullah motorku itu kodong. Karena dia sementara jaga, kasihan. Artinya apa ya? Itu sedih banget bagi saya. Kayak sama kemarin juga dari ini kejadian tuh, ada yang bikin cemburu saya. Apa itu? Yang ojol kayak yang meninggal yang ditabrak sama barakuda. Cemburunya? Lepas dari dia ditabrak barakuda, dengan kesakitan diinjak barakuda. Dia jadi ikon gitu, ikon perlawanan. Iya. Bayangkan itu, banyak sekali yang ngantar Ki. Banyak sekali yang ngantar Ki. Mau merinding. Ojol. Artinya tanpa sengaja dia apa iri Ki karena kematiannya. Ini kacarana Allah ambil Ki nyawan. Luar biasa sekali. Kadang yang kita lihat itu adalah mengerikan, tapi kalau pikir-pikir gitu. Iya, betul. Luar biasa caranya. Caranya Tuhan mengambil padahal lagi antar GoFood gitu. Berarti dia meninggal dalam keadaan syahid. Jelas nih syahid. Jelas. Salah. Karena dia kasihan. Tapi memang dia ngantar GoFood itu malam. Antar. Karena sudah diverifikasi sama Gojek. Sampai dibuka aplikasi chatnya. Hal yang paling saya aspirasi di kantor Gojek. Karena berani mengambil sikap paling awal bahwa dia betul sedang mengantar pesanan makanan. Dan dia betul anggota kami. Itu saya aplaus sekali itu untuk Gojek. Artinya perusahaannya luar biasa. Mengambil cepat pernyataan sikap. Biasanya kan ada perusahaan, saya tidak mau tahu itu. Apalagi memanas situasi ini. Tapi dia dengan cepat mengambil pernyataan sikap, dia adalah anggota Gojek, pekerja Gojek. Sama sekali bukan terlibat dalam aksi. Aksi demonstrasi. Memang murni. Kalau pengakuannya saksi itu, dia menyeberang langsung ada barakuda yang melintas. Tapi meninggal Nyomi Dudi. Luar biasa. Orang semua mendoakan se-Indonesia. Indonesia mendoakan. Bahkan orang yang dekat-dekat dari situ diantarkan. Saking dicintanya, menjadi simbol perlawanan. Yang doakan banyak. Caranya Tuhan ambil nyawanya seseorang memang luar biasa. Walaupun keadaannya pada posisi itu agak sulit kita terima. Karena mengerikan. Tapi di lain sisi ada kebaikan yang bisa dilihat. Kan akhirnya itu 7 anggota kan sudah disidang. Anggota apa itu? Anggota yang bawa barakuda. Oknum. Iya. Harus oknum tahu. Iya. Oknum. Memang proses penyelidikan institusinya. Iya. Memang begitu dalam institusinya mungkin toh. Tapi agak susah sih. Karena yang periksa sama Sama bajunya maksudku. Enggak. Memang begitu. Anggaplah juga
kayak tentara toh, pasti diperiksa juga kalau melakukan kesalahan, diperiksa sama bagian tentara juga. Berarti kita harus katakan bahwa itu cukup memberi keadilan, walaupun tetap dikawal. Tetap dikawal. Bahasa paling bahasa paling bijaknya tetap dikawal. Apapun keputusannya. Yang penuh tekanan ini malam. Nggak lepas sebenarnya nih, banyak sesuatu yang mau diucap tapi iya ya nanti buat teman-teman nanti yang aksi masih rencana aksi ya itu pilih-pilih momen lah. Dan kita tidak pernah melarang. Iya, pilih-pilih. Silakan. Pilih-pilih ajakan aksi lah. Sama kemarin. Sampai terprovokasi. Sama kemarin Unhas. Rektornya yang buka pergerakan itu. Dia bilang adik-adik silakan demonstrasi. Tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai demonstrasi itu tanpa pengerusakan. Jadi dia aksi saya lihat sepanjang apa ini? Sepanjang urip. Tapi dia juga bubar dengan sendirinya. Ya. Itu sebetulnya kan kelihatan gitu mana masa bayaran. Kelihatan sekali jadi kalau kita biasa ikut aksi itu mana memang masa mau demo, masa kampus kelihatan. Tapi biasanya itu masa yang bayaran dia lebih rese. Iya. Dia lebih rese, pasti nih dia lebih rese, tiba-tiba melempar. Tapi saya ada timbul pertanyaan, banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalau tentang hal itu. Ada salah satu orang yang pernah saya tanyakan, kenapakah harus anarkis? Dia bilang kalau tidak anarkis tidak sampai ke dalam. Harus kita memang bikin gerakan-gerakan tambahan untuk kita, diperhitungkan. Bagaimana itu kira-kira? Tidak boleh dinormalisasikan hal itu. Iya sih kalau anarkis bagaimana dulu? Kalau mungkin anarkis pada tempatnya gitu. Kalau anarkis tiba-tiba merusak fasum, kan ujung-ujungnya kan kita jadi kembali disusahi. Kan anarkis tutup jalan cukup nih itu, saya rasa. Cukup sekali nih tutup jalan. Banyak orang susah cukup nih. Tapi kalau membakar fasum aja. Tapi untuk didengar aspirasinya kepada penguasa, bagaimana itu kalau hanya sekedar datang aksi pulang, setelah itu begitu ketakutan besarnya biasanya pada hari itu nanti bilang bos elit pro di atas lewat gitu nanti biar baik kami seperti itu memang biasanya tuh. Jadi mungkin dia ada alasan untuk anarkis, jadi mungkin seperti itu ya. Bisa jadi namanya darah muda toh. Panas-panasnya nih barang. Ada yang panasnya sedikit. Nah, untuk hal itu memang perlu kebijakan yang bijaksana oleh para anggota DPR RI. Iya, itu sekalipun ada demo-demo biasa. Di situ dilihat bagaimana kapasitasmu jadi pejabat publik. Iya. Sebenarnya kalau saya pandanganku, sekalipun dia hanya aksi 200 orang, turun moko itu datangi, tanyakan apa yang menjadi keluhanmu dek, apa maumu dek, sama-sama kawali ke depan. Itu kan bisa mengantisipasi yang namanya anarkis. Terjadi anarkis karena mereka diacukan oleh direspon ada respon positif. Saya itu juga kalau seumpama jadi cewek tidak ada respon, pasti marah gitu. Apa kok sombong sekali kok? Beda. Ada kemarahan yang muncul karena tidak dinotis. Beda itu. Padahal effort ini datang jemput sama mungkin ini kawan-kawan seperti ini. Iya, tapi beda itu kan enak sih, kena ada jadi tujuan enak ya. Maksudnya enak perasaan. Mereka juga enak tunjuk rasa, ada tunjangan yang dia tunjuk. Perasaan gini mau diperjuangkan, sepiji-sepiji bukan masalah mau chaos. Bahaya nih. Jangan sampai saya kelepasan apa? Ucapan. Karena banyak yang harus diperper, ditarik-tarik dikit. Bahaya ini barang. Enggak sebetulnya. Masih panas. Masih panas situasi. Bukan maksudnya pilih-pilih mami apa mau dibilang. Tapi kalau ini infonya aksi mau berapa lama ini? Saya tidak terlalu update infonya. Karena yang muncul itu banyak yang tidak jelas toh. Iya, dan memang itu setiap postingan bisa memprovokasi sesuatu. Iya, memang. Pasti itu. Kan
Ahmad Saroni kan sudah kayaknya sudah keluar sama Nasdem. Sudah. Dia dinonaktifkan sementara. Oh, Nafarubah bukan juga. Dikeluarkan. Nafarubah. Di narasi surat DPP yang keluar, saya baca tadi, dia sebatas dinonaktifkan, bukan diberhentikan. Dinonaktifkan. Artinya kapan saja bisa diaktifkan. Bisa kembali. Oh. Saya harap dan saya berharap sekali di dalam dinonaktifkannya ada semacam perubahan lah sebelum diaktifkan kembali. Tidak apa-apa mereka diaktifkan, tetapi berubahlah. Nafa. Yang tiba-tiba bikin story gitu. Semua tunjangan saya sampai 2025 sampai 2030 saya sumbangkan ke guru-guru. Tapi deh kemarin sempat enggak tahu melintas kita tadi kan tweet-tweetnya Ahmad Saroni toh. Iya sempat. Iya. Anu tuh yang kedong juga. Kasihan juga lihat rumahnya di Jara. Ada yang sampai dapat surat tanahnya. Uang dolarnya berangkasnya di hartanya di mobilnya ya hancur. Kalau ya kasihan cuman ya setiap perbuatan pasti ada resiko. Ada resikonya. Ya itu menjadi pelajaran berharga bahwa kalian tidak akan pernah ada di posisi itu kalau tidak ada yang pilih. Semua kembali sama kita sebetulnya. Kau seberapa kenal kau sama calon yang kau pilih? Iya, ada pendekatan. Bisa Jom Hidup. Paling 2 minggu sudah kenal. Selebihnya hilang nomornya, ganti nomor ki. Berapa orang yang kenali figurnya itu calon orang yang wakili selama 5 tahun? Jarang sekali. Hal yang paling kuimpikan. Jarang sekali. Hal yang paling kuimpikan itu ini anggaplah lorong. Datang warga, datang anggota DPR RI. DPR lah yang datang duduk bersosialisasi dengan masyarakat. Oh ya apa nih bikinnya itu? Kira-kira apa kurang lagi di lorong tadi? Kira-kira apa kurang lagi di kecamatan tadi? Bagaimana ibu-ibu tentang uang sampahnya? Bagaimana ibu-ibu tentang pajak pembangunannya? Bagaimana penghasilan ibu bapak ibu aman begini? Apa kesalahannya turun dalam hal Tapi kan itu? terlalu luas tahu juga kalau mau tiap hari turun. Kau digaji dengan gaji besar kan? Tidak kan sebelum naik ini. Iya. Sebelum naik kan saya bilang tadi kenal kau dengan figur yang kau tunjuk. Itu aja persoalan kita sebetulnya. Dia kan naik gara-gara kita aja. Tapi di lain sisi mereka datang, dengan rokok, handphonenya datang, dengan uang, pengawal, dengan uangnya, dengan pengawalnya, bagaimana cari dipilih tuh? Dengan kemewahannya. Itu agak susah. Susah atau memang kita jatuh-jatuhnya lagi tuh pendidikan tak sedih. Begitu pendidikan ke masyarakat umum toh. Saya ingat waktu yang kemarin itu di Jepang tentang dibom Hiroshima Nagasaki. Yang Perdana Menterinya hanya bilang kumpulkan berapa guru yang tersisa. Iya. Kita kira-kira apa yang mau dikumpulkan di tengah krisis pendidikan yang ada juga. Infrastruktur, makan gratis. Karena tiba-tiba makan gratis MBG. Apa dampaknya? Kalau MBG itu sebetulnya program bagus, tapi belum prioritas. Skala prioritas belum saya rasa. Berapa anggaran yang dikuncurkan? Banyak sekali. Kalau itu uang makan saja dibagikan untuk teman-teman atau infrastruktur pendidikan, kenapa tidak? Ya sebetulnya lebih bagus sih. Lebih bagus. Pendidikan. Lebih berimpact. Tapi kan tiap presiden punya apa istilahnya program andalan. Itu. Bagus kalau saya secara. Bagus itu MBG. Bagusnya di mana? Bagus seandainya saja Jambi kayak di pelosok Jambi serentak Indonesia. Betul itu. Sebenarnya banyak program yang kemudian sangat-sangat bagus, cuma tidak tepat sasaran. Kayak banyak diurus itu. Banyak diurus. Kayak sekolah-sekolah mewah. Nggak usah dapat yang begitulah. Iya. Yang pelosok Pelosok Kalau kota besar jangan. Kayak analoginya tuh binatang. Binatang saja. Nah, tahu sekali itu caranya kasih makan itu anak-anaknya. Bagaimana dengan ibu-ibu di kota? Pasti nak tahu caranya kasih makan. Yang di lain sisi di pelosok saja yang kasih, yang memang betul-betul mereka butuh sekali. Pelosok. Dan mungkin itu lebih tepat sasaran. Program bagus, tapi belum di prioritas rasa. Masih banyak prioritas lain. Kayak pendidikan. Itu jauh lebih penting. Cukup yang di pelosok-pelosok dapat makan gratis.
ditunjang juga dengan infrastrukturnya, perlahan diperbaiki. Ya. Jangan dikasih rata lah, semua dapat makan gratis. Ujung-ujungnya ada potongan mandik yang kecil sekali. Iya, ada yang dia posting itu yang setipis tisu. Iya. Itu karena minim sekali anggaran. Karena gitu, tadi bagaimana dimainkan spasi. Iya. Nah kalau seumpama tepat gitu, cantik sekali. Saya akui sekali tuh kalau seumpama tepat ke sasarannya. Itu. Kalau persoalan MBG itu, saya setuju tidak setuju sih. Itu setujunya kalau A, tidak setujunya karena begini. Karena tetap bagus. Bagus. Saya rasa juga saya mencari titik bagusnya, cuman saya dapat di pandangan tak dan itu saya rasa bagus banget. Gitu. Kalau tepat, kalau MBG. Kalau pajak pembangunan? Kalau pajak pembangunannya itu nih harus diakui nih negara ada defisit ke. Jadi semua hal harus dipajak, Dik. Begitulah negara. Tidak cukup ke semua hasil bumi untuk dia. Nah, ada semua mungkin. Itu yang saya bilang, banyak negara yang kemudian maju karena hasil buminya, contoh Arab. Iya, karena dikelola dengan baik dan transparan. Transparan. Maksudku tidak cukup kayak itu. Sebetulnya cukup. Cukup banget. Karena kemarin itu laporan yang dikorupsi. Boy. Banyak sekali tuh. Banyak sekali. Kalau berapa itu? Berapa? Yang baru-baru ini 9.000 T. Itu kalau dibagi-bagi, Pak. Dapat semua. Cuman itu yang saya bilang. Lagi-lagi kita dikembalikan oleh pajak yang begitu besar, tapi tidak ada impact yang begitu bagus yang kita dapat dari itu, pemerintah itu. Nggak tahu lari kemana Pak, uang pajak atau? Ditambah lagi dengan pajak yang besar, ditambah dengan siapa pernah bilang itu bahwa penghasilan bumi di Indonesia itu sangat berlimpah. Iya. Tapi kemana? Cuma dipatok semua. Ada patok nanti. Ada dong. Sampai hutan-hutan di Kalimantan, di Borneo, bahkan yang terakhir yang mana yang viral ini? Apa sih yang belum dipatok di Indonesia? Iya. Apa yang viral ini yang kemarin? Apa? Raja Ampat. Raja Ampat. Yang tiba-tiba masuk dalam berita tentang eksploitasinya di sana. Padahal kan itu, istilahnya apa kalau Raja Ampat itu UNESCO juga. UNESCO itu. Itu dilindungi. Tapi siapa yang tidak bergeming lah. Persoalan ini gara-gara joget-joget ya. Memang. Pak awal gara-gara joget-joget. Hingga merembet diungkit semua masalah-masalah yang ada. Padahal 10 tahun lalu orang joget-joget juga. Kayak joget-joget itu diawali 10 tahun yang lalu. Joget-joget apa? Pertama kali namanya Istana itu joget-joget kan zaman 10 tahun yang lalu. Tidak ada masalah. Siapa joget 10 tahun lalu? Kalau Agustusan kan joget-joget di Istana. Itu kan beda, itu suasana kegembiraan. Merayakan dengan penuh kegembiraan. Kalau banyak sekali acara yang pakai joget-joget. Beda kalau zaman SBY. Kalau Pak SBY? Nggak ada. Kalau acara kenegaraan itu pasti hikmat. Penuh-penuh punya pendidikan di. Nggak ada istilah joget-joget. Wibawa. Karena untuk apa joget-joget kalau susah Jiki? Betul. Apa yang perlu digembirakan, Dik? Kecuali joget-joget, nah ini kondisi ekonomi masyarakat oke-oke tuh. Oke, Mi. Oke, gas. Pekerjaan enak. Iya. Itu dia persoalan lah. Tidak menuntut jadi kaya-kaya banget lah. Yang paling penting sesuai lah. Sesuai. Tidak setengah mati pajaknya. Ya, sama bilang kita ini setengah mati cari uang banting tulang tiap malam, tiap apa. Tiba-tiba dipajaki negara, Pak. Baru besar lagi. Memang begitu. Belum pajak pembangunan. Belum tapi lagi kan pajak kendaraan. Itu kan kalau PB kan itu tiap daerah beda-beda. Beda-beda. Kalau untuknya Makassar ini, alhamdulillah Makassar. Papi tidak berlakukan. Kenaikan PB. Itu bisa bilang. Ada beberapa juga kepala-kepala daerah yang kemudian memberikan kebijakan yang sangat bijaksana kepada warganya. Contohnya ini Pak Wali Kota Makassar, Pak Api. Dengan kebijaksanaannya tidak menaikkan apapun yang ada di Makassar. Itu sangat membantu banget. Dengan launchingnya juga kemarin saya lihat sampah gratis. Pembayaran sampah gratis. Tapi kalau aku dengar-dengarin sampah gratis, ada yang tergantung anunya beda KWH-nya. Ya, sebenarnya kalau itu dibahas KWH itu kan bisa diukur ekonominya. Enggak, artinya tidak sepenuhnya gratis. Ya. Cocok itu yang tadi kita bilang, makan gratis itu diperuntukannya jangan nasional. Iya. Yang membutuhkan saja. Nah mungkin ini Bapak Wali Kota terarai dalam kebijakannya. Jadi KWH saja. KWH saja yang diukur, itu mencerminkan nilai ekonomi masyarakatnya. Bahwa dia yang benar butuh. Jadi KWH berapa? Anggaplah di rumah 1.500.
Saya kurang tahu KWH-nya, tapi ada memang dasar-dasarnya. Bisa di situ dilihat kondisi ekonomi dari rumah itu sendiri. Dan itu terarah. Emang keren ini Wali Kota Makassar, alhamdulillah. Insya Allah tidak kayak apa? Enggak kayak Enggak kayak siapa? Enggak deh. Enggak di. Iya. Saya yakin ini Bapak ini luar biasa. Insya Allah tidak kayak iya. Dari sampai hari ini jabatannya dia menjabat keren. Iya. Tapi memang banyak PR-nya juga. Banyak PR-nya. Karebosi. Harus dia. Karebosi itu sebenarnya bukan di prioritasnya beliau. Iya. Tapi karena beliau punya inisiatif keolahragaan. Bukan masalah tugasnya, masalahnya itu Karebosi ekornya Makassar. Iya, tapi kan kemarin dihentikan pembangunannya. Tapi mau tidak mau harus jalankan. Minimal lah kasih hijau kembali. Iya. Kalau saya diperuntukkan kembali lah itu juga Karebosi. Lapangan umum toh. Biar jadi lapangan main, lapangan latihan PSM. Kembali jadi ikon. Iya. Kembali menjadi aktivitas para pemuda-pemudi. Minimal ada latihan PSM sih. Olahraga. Karena yang diingat kalau ke Makassar itu 2. Karebosi. Pantai Losari. Nah, itu yang baku dekat gitu. Baku dekat. Jadi pas orang kemarin dari Pantai Losari mana Karebosi? Mana Karebosi? Saya juga kemarin sempat bilang, tertutup nih Karebosi. Padahal di sana. Saya kukira dulu itu apa ditutup Karebosi itu, kukira lama tak menunggu ini dah. Kemarin itu ditutup karena mungkin yang sempat saya dengar di media-media akan dibangun stadion mini soccer. Oh gitu. Tapi mungkin lari kemana uangnya? Bukan uang lari kemananya sih. Apa? Lebih ke investor tidak ada. Ya mungkin pembangunan yang macet karena mungkin anggarannya yang tidak ada tuh. Bukan dananya yang kemana, anggarannya mungkin tidak ada peruntukannya. Jadi diberhentikan dulu sementara. Kebijaksanaan Wali Kota hari ini mau kembali menghijaukan, menjadikan fasilitas umum seperti sedia kala seperti kemarin. Mungkin lebih indah lah. Lebih bagus lagi kalau dikasih hijau tuh pohon-pohon. Iya. Tapi dia butuh pohon waktu yang lama itu untuk kasih tumbuh lagi pohon. Tapi kalau tidak dimulai iya, tidak akan pernah terlaksana. Nah itu juga bagusnya Pak Wali Kota Makassar sampai hari ini. Iya. Itu luar biasa. Cuman ya Pak dia turun waktu aksi tuh. Turun. Bukan cuma beliau turun, dia juga ikut kasih tenang, masa? Mengunjungi orang-orang yang menjadi korban dalam tragedi tersebut. Berapa kawan totalnya? 9, 7, agak-agak saya nggak tahu. Yang meninggal 4, 3. 1, 2, 3 kayaknya. Kawan 3, 4. Yang kasihan juga yang di sini, yang di Masa. Apa di Masa? Yang di sini. Apa di Masa? Yang di Urip. Yang gara-gara dia kasihan hanya keluar menonton demonstrasi itu juga sampaikan kepada teman-teman kalau ada aksi demonstrasi yang anarkis jangan ikut-ikutan untuk menonton. Ya. Karena pengalaman yang di sini kasihan dia hanya ikut nonton dia diteriaki Intel. Boy di Masa Pak di tempat. Itu dia kalau mirip Bodita sama Intel. Itu. Potongan rambut, gaya. Iya. Saya tuh untuk teman-teman yang mau keluar aksi ataupun bukan keluar aksi sih. Yang kemudian ikut demo lah. Ada demo dan dia sudah anarkis, jangan sekali-sekali untuk merapat. Ada memang kita itu kebiasaan orang sini tuh. Orang sini yang kayak apa itu datang pergi di situ. Ini yang menjadi pelajaran satu tragedi yang kemudian kita harus banyak belajar lah di situ. Jangan ikut-ikutan lah. Iya. Kalau sudah tahu di situ mencekam, jangan lagi masuk. Kasihan. Pulang nih. Lebih sekarang memang pulang, lebih banyak hati-hati. Karena udah jelas ini nggak jelas ini arahannya kemana? Nggak jelas ini kondisinya ini negara ya mau arah kemana ini. Tapi mudah-mudahan bagus ini keadaan tuh tidak lanjut. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Iya. Mudah-mudahan bisa kembali kondusif lah. Ya. Karena biar bagaimanapun ketika mencekam juga ini apa-apa perekonomian tidak lancar. Jelas nih mandat ke perekonomian. Semua mandat. Jangan sampai terjadi lagi kelaparan di mana-mana. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ikut makan sama anak sekolah tuh. Kalau kelaparan. Closing statement tahu Mido? Closing statement tidak ada. Saya closing statement agak. Saya enggak speech lu. Tidak bisa berkata-kata ini dengan kondisi ini saya. Dengan kondisi seperti ini, Dik. Mungkin bisa Mami sampai hari ini berdoa lah. Iya. Semoga cepat membaik. Semoga baik-baik saja. Iya, semoga baik-baik saja ke depannya. Dan
yang paling penting jaga diri tak baik-baik. Jangan sampai kita diprovokasi, dibenturkan sesama warga dengan warga. Iya. Dek, mungkin itu. Kalau ada ajakan untuk menjara, Iya, janganlah. kita saling jaga ya. Jadi closing statementnya mungkin yang sedang berduka semoga cepat diberikan ketabahan yang luar biasa. Itu dia Dek. Semoga juga amal ibadahnya diterima. Dan kemudian untuk teman-teman yang berdemonstrasi, silahkan berdemo, tapi tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas umum, jangan memberikan narasi ataupun hal-hal yang memprovokatif sehingga terbenturnya antara warga versus warga ataupun yang lainnya. Untuk teman-teman yang aksi betul-betul aksi, silahkan kawal betul-betul tuntutan-tuntutan tak, karena demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Jaga Ki, sama-sama baku jaga Ki, Dik. Ya. Siap.